Silakan duduk, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Tuhan Yesus baik kepada kita semua, amin. Selama-lamanya kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, Saudara kasih Tuhan. Tadi WL-nya luar biasa, ngajak kita untuk goyang, Bapak Ibu. Ya, seharusnya kalau kita benar-benar goyang, maka kolesterol bisa runtuh itu, Bapak Ibu. Tapi karena Bapak Ibu gak goyang, ya udah cek darah dulu ya. Saya yakin percaya ada ayat berkata bahwa Tuhan bertata di atas pujian umatnya. Itu bukan di atasnya, tetapi di dalam pujian ada kemuliaan Tuhan. Dan setiap puji-pujian yang kita naikkan dengan ucapan syukur dan dengan iman, itu membentuk pribadi kita untuk terus percaya dan mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sebelum saya melanjutkan firman Tuhan, ada pengumuman bagi ibadah yang kedua, boleh dibantu klik yang pertama. Oke, halo. Yang pertama boleh dibantu klik. Macet ya? Oke, Minggu tanggal 30 Maret, berarti minggu depan, ibadah hanya diadakan satu kali. Kenapa? Karena banyak yang mudik, nggak ikut lebaran tapi ikut mudik Bapak Ibu ya. Kita ikut liburan orang lain gitu ya. Jadi ibadah hanya diadakan satu kali pada pukul 6:30. Dan mulai hari Senin sampai Sabtu seluruh urusan administrasi gereja sementara libur. Tetapi kalau Bapak Ibu mau minta doa dan sebagainya, konseling, saya masih bisa layani. Apalagi kalau Bapak Ibu traktir saya pasti mau Bapak Ibu. Ya, itu hari libur. Ya, terus Minggu tanggal 6 April kita langsung ibadah seperti biasanya, yaitu 2 kali, jam 6:30 dan jam 9. Luar biasa bagi Bapak Ibu yang ikuti ibadah 1 dan ibadah 2, karena ibadah melayani Tuhan bukan beban, tetapi ibadah melayani Tuhan adalah berkat. Amin Bapak Ibu. Nah, saya langsung saja menyampaikan firman Tuhan. Oh ya, maaf ya, tangan saya taruh di sini karena habis jatuh. Saya pakai gendongan supaya nggak salaman pada Bapak Ibu, karena kemarin salaman satu orang yang sama 2 kali goyang-goyangkan tangan, sehingga di sini langsung biru Bapak Ibu. Di sini ya. Ya, jadi saya taruh dulu tangannya, saya istirahatkan dulu. Saya yakin percaya Tuhan sembuhkan pada waktunya. Oke. Langsung saya balikan lagi. Ya. Sebagai orang percaya kita dipanggil untuk hidup dalam terang dan meninggalkan kegelapan. Kita pasti semuanya suka hal yang terang. Betul ya? Bukan hanya kita suka terang yang biasa, tetapi kalau bisa itu terang yang luar biasa. Saya menikah dengan istri saya kalau tidur itu kebiasaan gelap Bapak Ibu. Tapi dia kebiasaannya terang. Nah, ada plus minusnya. Ya, salah satunya dia suka biasa terang pada saat dia masih belum menikah dengan saya, Bapak Ibu. Ada maling masuk ke kamarnya, karena terang dia langsung lihat maling gitu, malingnya lari Bapak Ibu. Kalau kita sudah nggak berani melihat maling ya, kita yang takut ya. Istri saya ngejar maling Bapak Ibu. Ya, tapi kalau tidur suka gelap, nah akhirnya kami memutuskan untuk terangnya kecil aja. Nah, akhirnya win-win solution, seperti itu. Orang nggak suka gelap, pasti. Ya, apalagi malam hari, nggak ada penerangan, nggak ada AC, makin nggak bisa tidur biasanya kalau yang terbiasa pakai AC. Tetapi orang suka hidup di dalam kegelapan yang bukan berarti sinar. Kehidupan lama yang penuh dengan dosa, ketidaktahuan dan kebiasaan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jadi segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran Allah itu disebut kegelapan. Sama dengan dosa. Dosa itu dari kata hamartia yang artinya melenceng atau meleset dari sasarannya Allah. Atau di luar Allah itu dosa. Segala sesuatu yang di luar Allah itu dosa. Jadi kalau kita tidak mengerjakan sesuai dengan kebenaran Allah, tidak mengerjakan sesuai dengan kehendak Allah, maka itu hidup dalam dosa.
Namun saat kita menerima Kristus, kita harus mengalami yang namanya perubahan. Sama-sama katakan amin. Karena dari gelap, hidup lama, hidup dalam dosa, kita menerima Kristus menuju kepada hidup yang terang. Dari hidup yang tidak memiliki arah tujuan, memiliki hidup yang dipenuhi dengan kebenaran Tuhan. Amin Bapak Ibu. Hidup dalam janji Allah adalah juga hidup yang dipenuhi dengan kasih, kebaikan dan keadilan. Jadi setiap kali kita mendengar tentang kebenaran Allah, kita nggak pernah lepas dari yang namanya kasih. Kenapa? Karena kasih Allah dicurahkan kepada kita, hidup kita dipenuhi dengan kasih Allah dan kita bergerak bersama dengan kasih Allah. Dan panggilan kita adalah berjalan dalam kebenarannya yang mencerminkan terang dalam kehidupan sehari-hari. Jadi terang yang kita miliki daripada Tuhan bukan digunakan pada saat-saat tertentu, bukan. Pada saat mengalami jalan buntu, pada saat mengalami sakit, pada saat mengalami masalah baru kita gunakan terang, bukan. Tapi terang yang Tuhan berikan kepada kita gunakan sehari-hari untuk terus menerangi setiap aspek langkah kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Karena hidup dalam janji Allah bukan hanya tentang menerima berkatnya. Bangsa Israel tadi pagi saya katakan mereka ada di padang gurun, mereka hidup dalam janji Allah, mereka menerima berkat-berkat Allah, tetapi juga kita yang hidup dalam janji Allah, menjalani kehidupan ini harus mengejar kebenaran dan keberkenanan kepada Tuhan. Kalau tidak Bapak Ibu, maka hidup kita akan melenceng. Arah tujuan kita nggak akan seperti yang Tuhan mau. Karena sebagai anak-anak terang, kita dipanggil untuk hidup berbeda dengan dunia ini. Meninggalkan cara hidup yang lama dan mengenakan karakter Kristus. Namanya dosa pasti dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Betul Bapak Ibu? Korupsi itu dilakukan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan Bapak Ibu? Sembunyi-sembunyi, meskipun korupsinya berjamaah. Tapi tetap mereka lakukan secara sembunyi-sembunyi. Begitu pula dosa pribadi kita. Dosa yang mengikat kita lakukan secara sembunyi-sembunyi. Itu artinya kita hidup suka dalam kegelapan, bukan terang cahaya lampu ini. Jadi segala sesuatu yang tidak memiliki terang, yang ada dalam kegelapan, itu adalah hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita masih memiliki keterikatan, itu kita lakukan di tempat yang tersembunyi. Nggak ada orang tahu, kalau nggak bisa, semua nggak tahu lah, termasuk pasangan kita. Itu dilakukan di tempat yang orang lain kita sembunyikan. Kita tutup rapat-rapat. Kita berkata terang, kita berkata berjalan dalam kebenaran Tuhan, namun kita masih memiliki dosa-dosa tersembunyi yang tidak mau dibebaskan. Nah, di perjanjian baru, Rasul Paulus menegaskan bahwa sebagai orang yang sudah ditebus oleh Kristus, kita harus hidup dalam kebenaran Tuhan. Sebagai seorang yang sudah ditebus, saya tanya dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu yakin gak sudah ditebus oleh Tuhan Yesus? Saya pernah menjumpai orang Kristen yang mati ragu kalau masuk surga. Saya mau tanya sama Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mati, yakin gak masuk surga? Amin. Tapi ada orang Kristen yang gak yakin. Kira-kira kenapa orang Kristen mati gak yakin masuk surga? Karena dia merasa bahwa penebusan Allah itu gak penuh. Satu. Yang kedua, atau dia masih melakukan dosa yang tersembunyi. Betul gak kira-kira? Pak, saya ini masih berdosa loh Pak. Nanti kalau saya mati ini saya nggak tahu kemana. Engkau kalau percaya kepada Tuhan, mati, jaminannya pasti masuk surga. Amin, karena seluruh dosa, kesalahan kita sudah dihapuskan oleh Tuhan. Dari kutuk diganti kepada kebenaran Dia. Amin. Tapi ada orang yang masih ragu
kalau mati masuk surga. Ya, sebenarnya dia itu yakin kalau Yesus menebus. Cuman ini hipotesis saya Bapak Ibu. Kemungkinan dia masih melakukan dosa dan hidup dalam dosa. Sehingga dia ragu, aku mati masuk mana ya? Kenapa? Ya karena dia nggak mau melepaskan. Dia masih suka tinggal di dalam dosa itu. Ketika kita percaya kita adalah orang yang ditebus oleh Tuhan, maka kita akan membuahkan kebaikan. Pasti Bapak Ibu. Karena kebaikan, kebenaran, keadilan merupakan buah dari terang firman Tuhan. Jadi saat kita mulai berjalan dan terus melangkahkan kaki berjalan dalam kebenaran terang Tuhan, maka kita akan membuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Kita baca sama-sama, 2, 3. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya membuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Kita lihat dulu konteks pasal ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu teliti, cermati dari satu pasal ini, dari ayat yang pertama dikatakan panggilan kepada orang percaya untuk menjadi peniru, ini BIMK. Menjadi peniru Allah. Jadi kita dipanggil, kita dipilih, kita ditetapkan, kita dibenarkan oleh Allah, bukan dibiarkan hidup begitu saja, tetapi kita semua dilakukan itu supaya kita meniru Allah. Meniru Allah itu artinya kita mau hidup serupa, kita mau menghidupi karakter Allah dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah hidup dalam kasih. Karena Allah adalah kasih, kita dipanggil oleh Dia, kita dikasihi oleh Dia, dan kita harus belajar dan terus hidup untuk mengasihi Allah. Karena itu Sema Israel, ibadah tadi pagi. Itu adalah iman utamanya, mengasihi Allah dengan sepenuh hati, kekuatan, dan akal budi. Nah, kita juga harus hidup dalam kasih Allah dan mengasihi Allah dengan seluruh apa yang kita miliki. Bukan lagi bernyanyi, Tuhan ini persembahanku hanya segini. Itu ketok gak niate. Ini bukan masalah kolektor atau perpuluhan. Tapi masalah mengasihi Tuhan harus sepenuh hidup kita. Amin. Karena Allah mengasihi kita tidak setengah-setengah. Allah mengasihi kita secara penuh. Masih ingat tadi pagi saya katakan kasih itu bukan hanya perasaan. Tetapi kasih itu adalah sebuah tindakan nyata dari sabar, ngampuni, peduli. Maaf saya pakai tangan kiri ya, tangan kanan saya masih sakit. Kasih itu tindakan nyata dari apa Bapak Ibu? Sabar, mengampuni, peduli. Pak, aku mengasihi dia. Aku sabar. Tapi gak mau ngampuni. Oh, gak lengkap. Kasih itu apa tadi? Sabar, mengampuni, peduli. Pak, aku mengasihi dia. Aku mengampuni dia. Tapi ya wis Pak, tak jarno ngono ae. Itu belum kasih. Kasih itu apa tadi? Sabar, mengampuni, dan peduli. Itu peniru karakter Allah. Coba kalau Allah nggak sabar sama kita. Aduh, bener gak Bapak Ibu? Coba kalau Allah nggak mau mengampuni hidup kita. Aduh. Coba kalau Allah nggak peduli akan hidup kita. Aduh juga Bapak Ibu. Makanya Allah itu kasih kita belajar untuk menjadi peniru Allah. Yang kedua adalah hidup dalam kekudusan.
Allah itu kudus, kita juga harus hidup kudus. Artinya apa? Meninggalkan dosa dan memilih hidup yang benar di hadapan Allah. Pak, tapi kan saya masih jatuh. Iya, tapi engkau berusaha dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dan dengan segenap akal budimu untuk mengasihi Tuhan. Makanya kita harus berusaha untuk meninggalkan dosa dan hidup dalam kebenaran Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi nggak pasrah, ya sudahlah Pak, saya kan punya keterikatan. Saya ini orang jahat, saya ini orang yang tidak benar, saya ini orang yang mungkin dikutuk Tuhan, dilaknat Tuhan. Siapa yang ngomong? Nggak ada seperti itu. Pikiran kita kemana-mana. Kita menghakimi diri sendiri, kita mengasihani diri sendiri. Stop, engkau dikasihi oleh Tuhan. Dan belajarlah mengasihi Tuhan dengan cara kuat apa yang kita miliki, berusaha untuk meninggalkan dosa, tidak melakukan dosa, dan berusaha untuk berjalan dalam kebenaran Tuhan. Meniru Allah artinya yang ketiga adalah hidup dalam terang. Sama-sama katakan hidup dalam terang. Sebagai anak-anak terang, kita tidak lagi kembali ke kegelapan dosa yang tidak mencerminkan sifat Allah. Jadi Allah itu adalah terang, kita harus belajar hidup dalam terang Allah. Kenapa? Karena manusia harus diterangi terus. Kayak Philip itu ya apa slogannya Bapak Ibu? Terus terang. Jujur banget dia ya. Dia selalu terus terang. Dia gak pernah redup. Ya, kata yang lain ya. Melalui Yesus Kristus kita dipanggil untuk hidup sesuai dengan identitas baru. Tadi malam dikatakan, yang menghasilkan buah kebaikan, buah keadilan, dan buah kebenaran sebagai bukti dari transformasi rohani. Berkali-kali saya harus ingatkan tentang transformasi, perubahan, intimasi. Kenapa? Karena ini poin utama gereja ini Bapak Ibu. Bukan hanya kita beriman percaya, kita juga harus berubah dan kita harus lebih mengenal Tuhan dan mengalami Tuhan. Dan saat kita melalui Tuhan Yesus Kristus, kita yang dipanggil memiliki identitas baru, menghasilkan buah kebaikan. Meneladani Yesus yang adalah gambaran sempurna dari Allah, artinya meniru Allah, melewati Yesus dalam ketaatan kepada Bapa. Dan kita akhirnya menghasilkan kebenaran yang sesuai dengan jalan Allah. Jadi Allah tidak kasih contoh yang tidak bisa kita lihat. Allah kasih contoh lewat Yesus yang adalah apa Bapak Ibu? Sejarah, yang adalah tokoh, yang adalah Tuhan kita. Allah kasih contoh kita yang kelihatan, waktu itu orang bisa raba, dia bisa dipegang dan sebagainya. Dan kita bisa baca sekarang, kita teladani dia bukan di angan-angan, di awan-awan. Kita bisa melihat pribadinya di dalam firman Tuhan. Dan kita bisa menjadi peniru Allah melalui ketaatan Yesus Kristus. Amin. Memang gak ada tokoh lagi yang sempurna seperti Yesus. Dia bukan hanya tokoh, dia adalah contoh yang sempurna bagi diri kita, teladan yang sempurna, dan dia adalah Tuhan kita. Jadi mengenakan Yesus dalam hidup kita. Kok kata-katanya klise ya Pak ya? No. Mengenakan Yesus dalam hidup kita. Jadi teladannya Yesus kita masukkan supaya itu menjadi satu dengan hidup kita. Firman yang sudah kita baca, kita renungkan, itu kita jadikan satu dengan tubuh kita. Supaya apa yang bergerak, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dikuasai oleh firman Tuhan. Kita harus memiliki pemahaman rohani, hidup dalam kasih karunia yang mencerminkan terang Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Pak, perlu gak Pak rohani kita harus paham? Perlu. Kalau nggak paham namanya kita bayi rohani.
Tetapi orang yang sudah dewasa rohani harus memasuki fase berikutnya, yaitu paham. Dan paham ini bukan hanya sekedar engkau bertumbuh secara umur, tetapi bertumbuh dalam kedewasaan iman. Makanya di gereja salah satunya adalah sebuah pengajaran. Gereja bukan hanya berbicara berkat, kesembuhan, mujizat, tetapi gereja juga berbicara pengajaran yang mendewasakan setiap umat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan salah, aku enggak suka Pak Riko pengajaran, aku sukanya Pak itu yang selalu mujizat, Pak itu yang selalu berkat. Oh Pak Riko itu bukan pengajaran, enggak seperti itu. Seharusnya di firman Tuhan dimanapun Anda dengar harus mengandung unsur pengajaran. Kenapa? Karena kita adalah murid Yesus. Amin. Dan kalau kita menempatkan diri sebagai seorang murid, maka kita akan belajar untuk memahami apa yang sedang diajarkan, dan kita akan bertumbuh. Ya memang, pada saat Anda masih bayi rohani, baru kenal Tuhan, masih baru kenal Tuhan, baru bertobat, Anda mungkin belum banyak mengerti karena Anda transisi dari kepercayaan sebelumnya, agama sebelumnya ke agama Kristen. Tapi kalau Anda sudah minimal 10 tahun dari umur yang sudah ditetapkan dewasa, minimal 10 tahun mengikuti Tuhan, tapi Anda tidak memiliki pemahaman, jangan-jangan Anda tidak pernah memasukkan firman Tuhan menjadi satu dengan tubuh kita. Jadi kenapa pengajaran, pemahaman harus terus dilakukan? Karena itu membuahkan kedewasaan rohani. Kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang tinggal di dalam kita membantu kita mengembangkan karakter ilahi. Jadi Roh Kudus bukan hanya menyertai kita, tapi Roh Kudus ada dalam hidup kita yang membantu kita supaya karakter Allah, supaya firman Allah yang ada dalam hidup kita itu terus bertumbuh dan berkembang. Amin. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak akan pernah mampu memahami kehidupan rohani yang harus kita praktekkan dalam keseharian kita. Roh Kudus sangat penting perannya dalam hidup kita. Saya bisa paham bukan karena saya sekolah. Saya paham karena Roh yang memberikan hikmat kepada saya. Begitulah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Makanya saya suka kalau didoakan jemaat di tempat ini. Kiranya Bapak Gembala terus diberikan hikmat oleh Tuhan. Wah saya senang Bapak Ibu. Tapi semoga jangan ada yang berdoa, semoga kiranya Bapak Gembala diberikan kesabaran. Waduh, itu apa kira-kira Bapak Ibu? Iki nyindir aku ngamukan koyo. Tapi kalau Bapak Ibu berkata, Tuhan kiranya Bapak Gembala diberikan hikmat. Saya bukan merasa bodoh saat doa itu, karena saya merasa saya butuh terus Roh Kudus supaya memberikan hikmat kepada saya, dan saya juga berdoa yang sama supaya Bapak Ibu saat mendengar firman Tuhan mendapatkan hikmat yang sama sehingga karakter Allah dalam hidup kita terus berkembang dan bertumbuh dewasa. Amin. Kalau orang sudah bertumbuh dewasa, orang ini nggak akan baperan, betul Bapak Ibu? Orang ini nggak akan memberi dengan setengah-setengah. Sekali lagi, bukan kolektor, bukan persepuluhan. Memberi hidupnya untuk mengasihi Tuhan, tidak akan setengah-setengah. Amin. Kenapa kamu pelayanan? Kenapa kamu kok di gereja terus? Kenapa kok kamu suka melayani ke sana ke sini? Kenapa bantu Om Riko gini? Karena orang itu sudah dewasa dalam karakter rohaninya. Bukan hanya terima. Kita harus menghidupi firman Tuhan yang mana artinya harus terus belajar dan merenungkan firman Tuhan yang membuat kita semakin memahami bagaimana hidup yang membuahkan kebaikan, membuahkan keadilan, dan membuahkan kebenaran. Ayat yang sama tadi. Hidup yang membuahkan kebaikan adalah hidup yang murah hati dan mengasihi sesama. Amin Bapak Ibu. Ya,
kemarin ada kerjasama dari GMS Cempaka dengan gereja kita dan beberapa gereja yang lain untuk mengadakan apa kemarin tuh sembako dan baju ya, baju bagus-bagus Bapak Ibu, maksimal 25.000. Wah kemarin itu sudah 300-an orang lebih masyarakat. Salah satu tim mereka berkata, Pak Riko terima kasih mau diajak kerjasama, karena kadang Pak jemaat kami itu bingung untuk menyalurkan berkatnya. Wih, itu artinya jemaatnya tumbuh dewasa. Di tempat azah yang lama, gereja yang sebelumnya di Surabaya, pastor yang sama ngomongi saya juga. Pak Riko, ayo kita kerjasama Pak Riko. Cari tempat supaya kita bisa berbagi. Karena jemaat kadang bingung menyalurkan berkat. Otak saya gini, duwe ake-ake omong iku rek. Tapi bukan masalah uang. Artinya mereka berbuah kebaikan. Kalau kita berbuah kebaikan, kita akan murah hati dan bisa mengasihi sesama kita. Amin. Nanti jemaat ini terus berbuah kebaikan. Ya, saya dari gembala masih 10 tahun. Tapi saya bersyukur orang yang usianya 10 tahun ini sudah beranjak remaja Bapak Ibu. Anak-anak remaja kemarin saya akan ngomong, lihat anak-anak remaja dalam waktu berapa bulan, saya akan bentuk mereka dan mereka akan menjadi orang-orang hebat. Terbukti kemarin Bapak Ibu, mereka bisa handle luar biasa. Beri tepuk tangan untuk anak remaja kita. Calon penerus gereja, yang tua-tua sudah mulai ambekan ya. Mas Jerry udah terlihat usianya ya. Siapa lagi Mbak Lia juga pernah ngomong, Om usia kayak iso ngoroi Om lah. Itu tua banget dia kayaknya ya Bapak Ibu ya. Tapi lihat ini transisi kepemimpinan di gereja ini, anak-anak kecil pun sudah mulai dilibatkan. Supaya apa? Mereka mengembangkan karakter ilahi dan mereka mulai berbuah dengan kemurahan hati dan mengasihi orang lain. Yang kedua adalah keadilan, buah keadilan, bertindak adil dalam hubungan dengan Allah dan manusia. Ini yang seru. Ada orang Kristen yang tidak suka kumpul dengan sesama anak Tuhan, tapi sukanya kumpul dengan teman-teman nongkrongnya Bapak Ibu. Ngerti maksud saya ya? Kalau disuruh nongkrong sama teman-teman ngopi, teman-teman kafe, teman-teman apa lagi ya? Ya olahraga yang lain, Indonesia Australia, budal, wah, langsung ke Sydney, wah, tiket urusan belakang, wah, ke gereja absen titip ae wis. Dia nggak adil hidupnya. Ya, lupa kan katanya mengasihi sesama. Iya. Tapi kalau engkau bisa baik kepada sesama, engkau juga memiliki buah yang tidak saling bertabrakan, yaitu engkau bisa adil juga kepada Tuhan. Tapi ada juga orang yang keblinger pelayanan. Melayani tidak pernah pulang Bapak Ibu. Melayani ke sana kemari, buahnya itu luar biasa. Jadwalnya, Pak bisa khotbah di Duren Sewu, sebentar saya lihat jadwal saya. 2028 ya Pak Riko, adoy. Ya saya baru kosong 2028, udah gak jadi Pak. Dilayani dewe ay. Ada banyak orang yang merasa bahwa keluarga gak perlu, karena aku fokus melayani Tuhan. Ada hamba Tuhan yang bersaksi seperti ini. Saya setiap bulan, ini bukan hamba Tuhan terkenal, bukan dari sinode karismatik. Saya setiap bulan minimal 2 kali terbang luar pulau, luar kota. Saya harus melayani retreat, saya harus melayani seminar. Saya merasa bangga dalam hidup saya. Saya bisa melayani ke berbagai kota provinsi yang ada di Indonesia. Saya merasa wah hebat saya. Satu kali saya tidak bisa bangun dari tempat tidur. Dan beberapa hari saya menyadari, ternyata saya ini tidak ada apa-apanya dibanding kemurahan Tuhan.
Ada orang yang merasa pelayanannya itu menjadi sebuah kebanggaan. Dan kita juga harus berbuah kebenaran. Hidup dengan integritas dan ketulusan di hadapan Tuhan. Kita harus memiliki tekad yang kuat atau dorongan yang kuat yang memotivasi kita sehingga konsisten dalam hidup ini untuk terus berusaha hidup dalam terangnya Tuhan. Konsisten, jadi enggak, ya apa ya Pak ya, enggak. Dunia ini makin jahat, engkau tidak boleh menyerah dengan kejahatan ini. Engkau harus berusaha untuk aku tidak boleh ikut melakukan dosa, aku tidak boleh ikut arus dalam dosa ini, aku akan berusaha untuk hidup dalam terang Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Dan kita kalau seperti itu, wow, luar biasa. Kita meninggalkan kehidupan lama dalam kegelapan dan berkomitmen pada hidup yang baru dalam terang Kristus. Karena hari sudah jauh malam, telah hampir siang, sebab itu marilah kita apa? Menanggalkan perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Hari sudah jauh malam, artinya melambangkan dosa yang makin merajalela dan dunia ini sudah di akhir. Ya, dari dulu Pak ngomong akhir zaman, ya iya karena 1 hari sama dengan 1000 tahun, dibalik lagi 1000 tahun sama dengan 1 hari. Umur manusia 70, selebihnya adalah bonus. Bagi Tuhan akhir zaman ya ini besok kayak gitu Bapak Ibu, ya habis ini. Makanya kita hidup di akhir zaman. Di akhir zaman dosa bukan makin berkurang tapi makin merajalela. Ada kasus korupsi kemarin apa yang sempat menghebohkan kita itu minyak, betul ya? Habis ini ada kasus korupsi BUMN yang akan di blow up Bapak Ibu. Ternyata kasus korupsi yang merajalela di Indonesia ini udah banyak, udah ratusan bahkan ribuan triliun. Dulu korupsinya itu cuma puluhan juta, benar ya Pak Agus ya? Terus ratusan juta, terus mulai miliaran. Sekarang sudah mulai triliunan. Bukan malah berkurang tapi malah berkembang. Siang melambangkan terang keselamatan dalam Kristus dan kedatangannya yang semakin mendekat. Kita harus menanggalkan perbuatan kegelapan, hidup dalam dosa dan hidup yang lama, dan masuk dalam apa? Pertobatan. Pemain musik bisa masuk. Jadi bertobat itu setiap hari. Tidak ada yang amin. Bertobat itu setiap hari. Pak, aku udah bertobat tahun 76 waktu dibaptis. Sekarang gak pernah bertobat. Terakhir 76, aduh. Bertobat setiap hari, kita harus menanggalkan. Ini kayak virus dosa itu kayak virus yang nempel kita tiap hari. Jadi kita harus terus tobat. Dan meninggalkan kehidupan lama dan masuk dalam kebenaran Tuhan. Karena kita tidak cukup mengetahui kebenaran. Enggak cukup hanya mengetahuinya. Tapi kita harus menanggalkan dosa dan memilih hidup yang benar. Orang tahu benar belum tentu melakukan. Tapi milikilah effort, saya berusaha akan hidup dalam kebenaran Tuhan. Hidup dalam terang berarti berjalan dalam kekudusan dan kebenaran Allah, serta bersiap untuk terus menghadapi pertempuran rohani. Apa itu? Ini berarti hidup dalam iman dan kebenaran yang mana firman Tuhan sebagai pedoman dan senjata perang sehari-hari. Kenakanlah senjata Allah. Bisa berpikir bedil, tombak, terus apa lagi? Pedang, bukan. Senjata Allah adalah firman. Kalau Bapak Ibu pernah belajar eskatologi akhir zaman,
Tuhan mengucapkan segala sesuatu, jadi segala sesuatu hanya dengan apa? Firman, dan dia bisa menghancurkan segala sesuatu hanya dengan apa? Firman. Firman adalah senjata dalam pertempuran rohani kita. Amin. Makin banyak baca firman Tuhan, makin berusaha untuk memahami firman Tuhan karena aku sudah dewasa, makin kita sering memenangkan pertempuran rohani. Pertempuran rohani itu setiap hari, bukan dijadwal. Nanti ya tanggal 30 Maret kita akan bertempur. Enggak, pertempuran rohani setiap hari. Kenakan senjata rohani kita, senjata Allah setiap hari. Latih tubuh kita, latih hidup kita, bertempur setiap hari dengan senjata Tuhan. Dipakai itu. Kita tidak boleh lagi hidup dalam dosa, tetapi harus mengenakan karakter Kristus dan berjuang dalam kebenaran Kristus. Bapak Ibu, sekali lagi, kita harus berjuang dalam hidup ini. Bukan hanya untuk perkara jasmani, tetapi juga untuk perkara rohani. Ya, karena kalau kita nggak bisa menang atas perkara rohani, jasmani kita akan hancur berantakan. Saya ulangi lagi, kalau kita nggak bisa menang di perkara rohani, jasmani kita akan hancur berantakan. Pasti, jangan dibalik. Hancur jasmani saya Pak, rohani saya akan hancur. Enggak. Kehancuran itu berawal dari kehidupan rohani. Pertempuran setiap hari yang tidak pernah engkau sadari, engkau terus kalah. Akibatnya akan merembet ke jasmanimu. Tapi kalau rohani kita kuatkan terus setiap hari dengan firman Tuhan, dengan senjata Allah, maka engkau akan terus menang. Dengan pertolongan Tuhan dan kehidupan jasmanimu terus ditolong oleh Tuhan. Jangan dibalik. Selama ini yang Anda terus digoda oleh masalah, terus memiliki masalah. Sebagai hamba Tuhan saya katakan, cek pertempuran rohani kita. Cek senjata Allah. Apakah sudah kau kenakan atau tidak? Namanya orang perang, kalau ada senjata, dibiarin apa dipakai Bapak Ibu? Yuk perang yuk, ayo. Punya senjata, ada nih, yuk perang. Tapi ya senjatanya nggak diambil, kalah apa menang? Kalah. Firman Tuhan dibiarin. Kebenaran Tuhan dibiarin. Tapi kan ada firman di rumah saya Pak, ada Alkitab Pak. Kau akan kalah terus. Yuk kita menangkan pertandingan rohani, tetap berjalan dalam kebenaran Tuhan. Dengan memakai senjata Allah, yaitu firman-Nya. Saya berharap firman hari ini memberkati Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu.